Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aulia Ramadhani, NIM 193111198. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan proposal skripsi. Penulisan proposal skripsi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, seperti tema ataupun judul penelitian, rumusan masalah ataupun tujuan masalah, dan lain-lain. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tema atau judul penelitian. Dalam tema penelitian ini harus disesuaikan dengan prodi masing-masing. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi overlap penelitian antar prodi dalam satu fakultas. Sebagai contoh, jika mahasiswa itu mengambil prodi pendidikan agama Islam, ya hanya diperbolehkan meneliti segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam yang berupa pembelajaran akidah akhlak, seni, sejarah kebudayaan Islam, Al-Quran, hadis, maupun fikih, baik itu di lingkungan formal maupun non-formal. Tetapi hanya pada jenjang SMP ataupun MTS, dan juga pada jenjang SMA atau MA. Kemudian yang kedua, latar belakang. Pada latar belakang ini berisikan uraian tentang masalah penelitian dan alasan dilakukannya penelitian, sehingga dengan jelas dapat mencerminkan apa dan mengapa topik atau masalah tersebut perlu diteliti. Jadi, secara ringkas dipaparkan tentang gejala-gejala yang muncul yang berkaitan dengan teori, hasil-hasil penelitian, kesimpulan seminar, dan diskusi ilmiah maupun pengalaman atau pengamatan pribadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan panduan mahasiswa untuk tetap fokus pada kerangka penelitian. Rumusan masalah biasanya berisi hal-hal pokok yang ingin diungkapkan dalam penelitian, yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jadi, rumusan masalah hendaknya jelas, kemudian spesifik, dan menggambarkan hubungan antar variabel. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah arah yang hendak dicapai dalam penelitian, karena berisi asumsi tentang jawaban dari pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian biasanya dihubungkan langsung dan fungsional dengan rumusan masalah. Biasanya tujuan penelitian ini dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu pada kalimat aktif maupun kalimat pasif. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini mengungkapkan secara spesifik tentang manfaat yang hendak dicapai, baik secara teoritis atau keilmuan maupun secara praktis, yang dapat dirincikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis atau signifikan ilmiah yaitu manfaat yang hasil penelitian bagi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan kerangka teori-teori dalam penelitian. Kemudian manfaat praktis atau signifikansi sosial, yakni manfaat atau kontribusi bagi pemecahan masalah-masalah sosial praktis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kemudian definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel atau istilah secara operasional mengenai variabel penelitian yang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengarahkan si peneliti supaya memperoleh data yang benar sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jadi dalam mengoperasionalkan variabel harus jelas
batasannya dan terukur. Kemudian kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini didasarkan pada sumber kepustakaan primer dan sumber kepustakaan sekunder. Sumber kepustakaan primer yaitu bahan pustaka yang isinya bersumber pada temuan penelitian. Sedangkan sumber kepustakaan sekunder dapat dipergunakan sebagai penunjang. Pemilihan bahan pustaka yang akan dikaji didasarkan pada 2 kriteria, yaitu pada kriteria mutakhir atau 10 tahun terakhir dan relevan. Pada kajian pustaka ini ada 2 komponen, yaitu pada komponen landasan teori dan kajian penelitian yang relevan. Landasan teori ini membahas tentang teori-teori pendapat orang yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis masalah yang diteliti. Kemudian kajian penelitian yang relevan ini bagian ini membahas hasil-hasil penelitian yang termuat dalam buku teks, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang diajukan dan perlu dibuktikan. Hipotesis dirumuskan dengan singkat dan jelas dalam bentuk kalimat pernyataan. Oleh karena itu, hipotesis harus diuji kebenarannya dan pengujiannya harus didasarkan pada kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian metode penelitian. Di metode penelitian ini ada beberapa komponen seperti pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu, kemudian sumber data penelitian, teknik pengumpulan data ataupun dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif, atau bisa juga digabung keduanya, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, di sini jenis-jenis penelitian dapat dipilih sesuai dengan tema atau judul penelitian, antara lain bisa juga menggunakan jenis penelitian deskriptif atau korelasi, komparasi, evaluasi, eksperimen, fenomenologi, serta penelitian studi kasus. Kemudian komponen yang kedua yaitu menjelaskan tentang tempat dan waktu. Di sini komponen tempat dan waktu ini menjelaskan tempat di mana dan berapa lama dilaksanakan penelitian tersebut. Kemudian yang komponen selanjutnya yaitu sumber data penelitian. Ini menjelaskan siapa, apa yang menjadi subjek, objek ataupun sumber data, serta teknik yang digunakan dalam pengambilan dan jumlah sampel. Kemudian teknik pengumpulan data yang menjelaskan proses pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, teknik yang dipakai dan langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data. Kemudian yang terakhir yaitu teknik analisis data, menjelaskan teknik analisis yang dipilih beserta rasionalnya. Analisis data dapat berupa analisis data deskriptif ataupun inferensial. Kemudian yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar rujukan referensi atau literatur awal yang digunakan dalam proposal skripsi. Daftar pustaka akan berubah sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam daftar pustaka, mahasiswa harus mengajukan sedikitnya 15 referensi pokok. Selain bahan dari internet, referensi metodologi penelitian penunjang, dan pedoman skripsi.
pada referensi yang digunakan hendaknya memiliki kualifikasi ilmiah akademik. Yang pertama yaitu ditulis oleh tokoh-tokoh yang dikenal kompeten dalam bidangnya. Kemudian yang kedua, bukan literatur populer seperti karangan-karangan fiksi dan roman, buku paket sekolah atau modul. Kemudian yang terakhir yaitu rujukan yang ditulis dalam bahasa asing bisa saja digunakan asalkan ditunjang dengan kemampuan mahasiswa yang menerjemahkan secara benar dan baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.